Baik, demikian dulu ya Pak praobservasinya kali ini. Silahkan Bapak melakukan fungsinya terhadap fungsi. Terima kasih Bu Iis atas kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Maman. Waalaikumsalam Pak Sam. Ya Pak, gimana Pak? Bagaimana kabarnya ini Pak Maman? Alhamdulillah Pak Sam, saya sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Gini Pak Maman, hari ini saya ingin mengajak ngobrol Pak Maman. Kira-kira Pak Maman keberatan tidak ya? Oh boleh Pak, kebetulan saya santai, anak-anak juga lagi istirahat, tidak ada jam, silakan Pak. Gini Pak, saya ingin bertanya, bagaimana perkembangan semangat belajar Pak Maman akhir-akhir ini? Oh iya, terima kasih Pak Sam. Kalau ditanya perkembangan semangat belajar akhir-akhir ini, saya memang lagi kurang baik Pak. Gitu. Kira-kira apa yang membuat semangat Pak Maman itu belajarnya kurang baiknya itu apa Pak? Kalau saya terka mungkin ya Pak. Jadi saya kurang menguasai di kelas Pak. Jadi tidak bisa mengakomodir kelas gitu Pak. Banyak siswa yang ngobrol sendiri gitu ketika di kelas ketika saya lagi menjelaskan. Jadi lebih banyak siswanya itu berbicara sendiri ya Pak. Nah, kira-kira solusinya nanti dari Pak Maman itu apa dari permasalahan itu? Iya Pak. Jadi dari permasalahan ini mungkin saya nanti akan merubah metode saya Pak. Metode saya lebih bervariatif lagi dan juga menggunakan media-media yang lebih menarik Pak di pembelajaran saya. Lantas apa yang menjadi ukuran keberhasilan nih dalam metode pembelajaran yang akan Pak Maman capai tadi? Iya Pak. Jadi kalau kita bicara ukuran keberhasilan, mungkin kita tidak bisa 100% lah ya Pak ya. Jadi perlahan-lahan lah ya, bertahap. Kalau siswa saya atau murid saya itu sudah aktif lebih dari 80%, itu saya anggap berhasil Pak. Gitu. Misalnya Pak, kita buat skala ya Pak. Ya. Dari skala 1 sampai 10 nih. Kira-kira di mana posisi Pak Maman sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut Pak? Iya Pak, terima kasih. Kalau bicara soal skala, saya mungkin masih di level 6 Pak ya. Karena di sekolah juga masih banyak yang lebih dari saya. Intinya itu Pak, seperti itu. Terus lantas apa yang menjadi kekuatan Pak Maman nih dalam mencapai tujuan tersebut Pak? Kekuatan mungkin saya orangnya optimis ya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, skill juga saya punya Pak, di ujungnya nanti di media pembelajaran atau apa gitu Pak. Jadi yang paling utama itu ya optimis dulu Pak ya gitu. Itu kalau kita bicara tentang kekuatan ya Pak. Sekarang kalau kekuatan pasti ada kekurangannya, ada hambatan ya Pak. Nah ini adakah nggak hambatan yang menghalangi dari pencapaian Pak Maman tersebut Pak? Oh iya, hambatan siapa sih yang mungkin tidak ada hambatan gitu ya Pak ya. Jadi banyaklah hambatan yang saya rasakan. Yang pertama jadi tadi bicara kelebihan itu ada kekurangan, yaitu skill saya yang lain. Yang salah satunya yaitu tadi berarti jiwa malas saya Pak. Itu mungkin hambatan saya yang paling utama itu Pak. Gitu. Terus ini adakah nggak prioritas yang ingin Pak Maman capai? Iya Pak. Bicara prioritas, ini mungkin saya sudah ada rangkuman saya Pak ya. Kebetulan saya sudah catat juga. Cara prioritas itu saya tetap memprioritaskan bahwa perubahan siswa itu yang paling utama Pak. Itu tadi, siswa yang tadinya tidak aktif menjadi lebih aktif. Dalam skala 80% ke atas itu prioritas saya, seperti itu Pak. Terus kira-kira Pak Maman itu akan melakukan perubahan tersebut itu kapan? Pak? Iya Pak.
dari sejak sekarang itu saya secepatnya Pak. Nanti setelah kita coaching ini, saya secara bertahap akan menata diri lah ya Pak. Secepatnya saya akan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik seperti yang kita lakukan seperti ini Pak. Oke. Lalu apa komitmen Pak Maman nih dalam melakukan perubahan tersebut Pak? Ya Pak. Komitmen, bicara komitmen, kita tentunya harus selalu mengasah diri. Terus merubah diri dari zona yang nyaman tentunya kan ke arah yang lebih baik. Intinya selalu berinovasi Pak. Inovasi yang baik ke arah yang lebih baik, media, metode dan yang lainnya. Itu mungkin pasang. Terus ini kemudian siapa dan apa yang dapat membantu Pak Maman itu dalam menjaga komitmen? Oh iya. Di sekolah itu kan bukan cuma saya Pak. Banyak ada rekan guru, ada kepala sekolah atau karyawan yang lain juga kan. Intinya semua warga di sekolah Pak. Jadi nanti saya ajak kolaborasi untuk keberhasilan ini, gitu kan, gitu Pak. Intinya berarti berkolaborasi ya Pak? Ya, Sekolah. siap. Wah hebat sekali ini Pak Maman. Saya yakin Pak Maman ini pasti bisa dan melakukan perubahan tersebut. Amin, Pak Sam, amin. Semangat terus ya Pak Maman. Siap Pak Sam. Sampai Ya. jumpa di lain waktu nanti Pak Maman kita bisa ngobrol-ngobrol tentang permasalahan lain, mungkin apa dan lain sebagainya. Oke Pak. Ya. Ini itu saja Pak Maman. Siap. Terima kasih Pak Sam Sama-sama. sudah bisa mengajak ngobrol saya tentang keluhan saya. Secara pribadi saya lega sekali. Akhirnya saya bisa sharing apa ya, supaya permasalahan atau kendala di kelas saya itu terpecahkan. Terima kasih Pak Sam. Ya, sama-sama. Nah, terus Pak. Siap Pak. Assalamualaikum Pak Sam. Waalaikumsalam. Baiklah Pak Sam, tadi sudah melakukan coachingnya dengan Pak Maman. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, terima kasih Bu Is atas pertanyaannya. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur peta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Pak Sam, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi Pak Sam dan Pak Maman sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita, dan Pak Sam juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Maman sehingga Pak Maman bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Oke, terima kasih Bu. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi prosesnya Bu. Nah, sehingga saya nanti itu dapat melakukan coaching lebih baik lagi, seperti itu Bu. Nah itu ya Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iis. Sama-sama Pak Sam.